kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Viral, pengusaha lokal Cilegon meminta jatah proyek 5 triliun tanpa lelang kekontrakan asing. Meresahkan warga Tangerang Selatan, pelaku premanisme ditangkap polisi. Warga di Desa Asem Margaluyu gelar tradisi sedekah bumi. Polisi terus gencar melakukan razia terkait aksi premanisme yang meresahkan warga. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan Pak Ogah yang biasa beroperasi di Jalan Raya Cisauk Ke-8 dan Desa Jengkol, Tangerang Selatan diamankan tim presisi Polsek Cisauk. Sebelumnya polisi banyak menerima laporan masyarakat yang mengaku resah adanya pungutan liar di beberapa titik di wilayah Cisauk. Para preman ini tidak segan-segan mengintimidasi hingga mengancam para korbannya jika tidak menuruti kemauan para pelaku. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan ratusan ribu uang tunai dari beberapa orang yang diamankan. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat atau menemukan aksi premanisme seperti mata elang, debt kolektor, juru parkir liar, Pak Ogah hingga pelaku tawuran agar segera ditangani. Hari ini telah mengamankan 4 orang juru parkir liar atau yang biasa disebut Pak Ogah. Kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada ormas kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan, ancaman kekerasan, kelompok remaja yang hendak tawuran atau debt collector yang memaksa merampas kendaraan agar segera menghubungi polisi di call center 110. Kami akan segera datang menindaklanjuti laporan Anda. Usai diamankan, beberapa orang yang diamankan langsung digelandang ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menindak tegas sejumlah tindakan premanisme, mulai dari pemerasan, pungutan liar, pengancaman hingga penganiayaan baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Polri pun akan berkolaborasi dengan pihak TNI dan stakeholder lainnya dalam menjalankan kegiatan ini. Hal ini bertujuan untuk mengatasi praktik premanisme yang juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBDPK Kabupaten Pandeglang melakukan mitigasi bencana dengan menebang sejumlah pohon tua dan rawan tumbang. Salah satu titik yang menjadi lokasi pemangkasan batang pohon yakni di Jalan AMD Lintas Timur, tepatnya di Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Sejumlah pohon yang batangnya sudah mengarah ke jalan raya langsung dipangkas. Beberapa jenis pohon yang ditebang yakni pohon asam, mahoni, hingga pohon kelapa. Menurut Kepala Seksi Kedaruratan BPBDPK Kabupaten Pandeglang, penebangan dilakukan sebagai langkah awal pencegahan kebencanaan sekaligus adanya laporan dari masyarakat. Berdasarkan hasil survei, petugas menemukan beberapa pohon berusia puluhan tahun dengan kondisi batang keropos yang memiliki potensi bencana yang dapat menimbulkan korban, terutama pengendara yang melintas ketika cuaca ekstrim terjadi. Dalam kegiatan ini diterjunkan 10 orang petugas dengan menggunakan 4 unit gergaji mesin dan tambang. Ini kegiatan langkah awal pencegahan kebencanaan yang dilaksanakan BPBD dengan pihak kepolisian. Untuk kedepannya kita juga akan melakukan kegiatan pemangkasan dengan menggayat beberapa instansi-instansi yang lain yang berkaitan dengan jalannya, dengan kebencanaannya. Pak, apakah ini memang banyak juga laporan dari masyarakat terkait pohon ini? Kebetulan ini salah satu yang dilaporkan oleh masyarakat karena pohonnya udah condongnya lebih parah lah. Selama penebangan pohon, polisi menerapkan buka tutup lalu lintas agar tidak macet. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Setelah libur Waisak dan akhir pekan, ribuan warga di Pandeglang kembali memadati dan mengantri di depan Samsat Pandeglang untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan. Dengan membawa kendaraannya baik motor maupun mobil, mereka rela antri sejak pagi buta. Bahkan antrian panjang kendaraan roda 2 terlihat mengular dari mulai depan gerbang hingga ke halaman kantor Samsat Pandeglang untuk melakukan cek fisik kendaraan. Banyak pemilik kendaraan yang mengaku sudah datang sejak pukul 5 pagi. Banyak di antara mereka mengaku sudah lebih dari 5 tahun belum membayar pajak kendaraan. Dari jam 6 pagi, tujuannya mau ngapain nih Pak kesini Pak? Untuk pembayaran pajak kendaraan, dan kemarin-kemarin itu libur panjang, makanya saya sempatkan hari ini juga. Itu pun lumayan antriannya panjang juga. Ini masih program ya Pak ya? Iya, programnya lumayan juga pemutihannya. Di jam berapa teh datang ke Samsat teh? Dari jam 5 pagi. Tujuannya mau ngapain nih teh? Mau memperpanjang kendaraan sama balik nama. Emang sudah berapa tahun nih belum dibayarkan? 8 tahun. Dulu 8 tahun ya? Iya. Teh ya, ini kan masih ada program nih pemutihan ya? Iya. Gimana teh tanggapannya dengan adanya program pemutihan ini teh? Ngerasa kebantu banget. Harusnya kan bayar 8 tahun. Jadi ada pemutihan ini buat cuma bayar 1 tahun doang. Pemutihan pajak di Provinsi Banten berlaku sejak awal April hingga akhir Juni 2025. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.